Oh ini kayaknya private ya guys. Ini Wika Salim dilamar di Paris tahun 2023. Iya benar. Oh sekarang udah 2026. Tahun ini insya Allah udah rencananya mau menikah. Jadi jodoh dong iya, ya. jodoh. Aku tuh nggak punya kemampuan itu ya, sampai kok orang kayaknya ngelihat aku tuh perempuan yang tertutup, perempuan yang bagus penampilannya gitu Kak. Jadi aku lagi nyanyi naik ke panggung tiba-tiba gitu, yup, pantat aku ditepak. Orang kayaknya menilai aku bisa dapat apa yang kayak sekarang itu mungkin kan proses yang benar gitu. Kembali lagi di Bicara Dari Hati, Sarah Wijayanto. Seperti biasa, kami akan menghadirkan narasumber yang inspiratif yang akan berbagi kisah di sini. Sebelum nonton tayangan ini, jangan lupa buat subscribe channel YouTube C8 Podcast. Jadi sebelum aku kenalin narasumber hari ini, aku mau ingetin kalian siapa yang suka banget ngemil. Ini ada Dilan Sereal. Kalau sama aku, Dilan ini temen ngopi, cocok banget karena manisnya pas, tapi kalau buat aku harus ditemenin sama kopi. Bentar ya, aku buka. Ini dia ada variannya itu, ada karamelnya, ada krim vanilla yang milky, dan juga choco crispy. Ini solusi banget buat kalian yang suka ngemil yang praktis. Ini satset bisa sedia di tas, di mobil, dan bisa ngemil di mana aja, kapan aja. Dan ini bikin pecah di mulut. Ngemil praktis satset, Dilanin aja. Coklat Dilan enaknya bikin rindu. Dan hari ini Bicara Sarah Wijayanto kedatangan Wika Salim. Alhamdulillah baik. Jadi gimana tadi ceritanya? Iya, jadi tadi tuh aku ngobrol kan sama siapa namanya Kak siapa? Ruslan. Iya, sama Kak Ruslan. Aku bilang, aku tuh sebenarnya sama Kak Sarah itu udah pengen nge-DM waktu itu. Kak, aku pengen ngobrol deh gitu. Tapi ntar aja deh, karena aku ngebatin liat podcastnya kakak kan sering nongol kan di TikTok kan. Kayaknya seru gitu ngobrol sama Kak Sarah gitu. Nggak lama beberapa hari kemudian ngontak dari tim ini. Aku bilang, kok bisa pas banget ya, udah ayo mau gitu. Jadi jodoh dong ya? Iya, jodoh. Happy. Emang apa namanya yang sempet kepikiran sama kamu pengen ngobrol apa? Oh ini kayaknya private ya guys. Iya, banyak sih Kak, tapi banyak. nggak tahu kenapa kayaknya aku ngerasanya, kayaknya ngobrol sama Kak Sarah orangnya enak ya gitu. Karena kan berapa kali ketemu tapi nggak pernah ngobrol kan Kak gitu. Cuma pas ngelihat setiap kali kakak ngobrol sama orang, aku ngerasanya kayaknya enak banget gitu ngobrol sama Kak Sarah gitu. Ya Allah. Kamu apa kabar sih? Lagi sibuk apa Wika sekarang? Aku sekarang nyanyi. Cuma kemarin kan baru selesai ngejuri di Indosiar itu Kak, yang anak DA ya. Sekarang paling off air gitu-gitu aja. Kamu tuh ini ya kayak kita balik dulu ke masa kecilnya seorang Wika Salim. Kamu asalnya dari mana? Aku asalnya tuh di sebenarnya bukan Cibinong sih, Cilangkap, Tapos, Cimanggis, Depok. Ya apa ya, orang Manggil deket sini dong. deket sini ya. Cuman orang tuh banyak nggak tahu Kak dulu Tapos di mana ya. Jadi aku bilang, oh yaudah Cibinong. Ternyata orang lebih tahu Cibinong gitu. Sebenarnya aku tinggal tuh di daerah Cimpaun, Cilangkap gitu. Deket sini. Nah dari kecil itu apakah emang udah seneng nyanyi? Seneng kayaknya karena aku ngelihat mamaku kan dulu nyanyi. Oh gitu. Aku dulu punya dangdut Kak, tarkam, dia penyanyi antar kampung. Oh. Terus bapak main musik, main gitar. Oh jadi memang dari keluarga yang seni ya. Jadi memang dari kecil emang ya gimana ya, lahirnya dari keluarga seniman ya pengen nyanyi juga gitu ya. Dari kecil emang gue cita-cita mau jadi penyanyi atau gimana? Mau jadi artis dulu. Emang ya? Dulu kecil gitu karena apa namanya kalau nonton TV gitu kan ngelihat kayaknya enak ya jadi artis, kayaknya banyak duit. Dulu anak kecil pikirannya cuman gitu aja Kak, kayaknya enak nih masuk TV banyak duit gitu.
Ya pokoknya aku kan emang dari kecil suka nyanyi. Walaupun dulu sih sebenarnya kalau kecil aku nggak suka kalau mama aku nyanyi panggung-panggung gitu. Makanya aku bilang udah aku aja deh yang nyanyi gitu. Jadi setiap kalau masih kecil tuh ada panggung-panggungan di dekat rumah, aku nyumbang gitu. Sampai akhirnya ada yang kasih uang. Nah seneng jadinya. Nah habis itu udah jadi aku nyanyi. Jalan terus. Jalan terus. Ingat nggak umur berapa itu pertama kali kamu terima uang itu? Kayaknya itu SD. Cuman aku lupa kelas berapanya. Pokoknya pertama kali, itu mah aku lupa ya. Kayaknya dulu tuh kayak dapet berapa ribu lah gitu. Zaman-zaman itu tuh seneng karena bisa buat jajan. Sampai akhirnya SMP, aku nyai SMP udah mulai dibayarnya 120.000 apa 75.000 gitu-gitulah Kak, variasi bayarannya. Gitu tapi seneng dulu. Sesulit apa sih sampai akhirnya kamu di panggung besar? Itu perjalanannya yang kamu ingat itu Iya. itu berapa lama? Panjang banget sih Kak. Aku tuh nyanyi dari kecil. Dari kecil ya umur aku 7 tahun, 6 tahun tuh aku udah nyanyi yang di daerah-daerah rumah. Iya. Sampai akhirnya SD ya karena juga mama bapak ngelihat ada bakat, akhirnya udah setiap aku mau nyanyi ditemenin gitu kan. Terus kakak aku juga kebetulan juga nyanyi juga Kak. Jadi kita emang kakak aku yang pertama cewek itu dulu juga nyanyi sebelum menikah tuh nyanyi. Terus aku juga mulai SD tuh aku udah mulai nyanyi yang dibayar-dibayar. Tapi dulu tuh ditemenin mama, bapak. Ya sebenarnya kalau nyampe kepikiran untuk bisa kayak sekarang sih dulu sih nggak kebayang. Cuman dulu mikir kecilnya, udah deh nggak apa-apa. Kayaknya kalau misalkan nyanyi lumayan dapat duitnya bantuin mama, bantuin bapak gitu. Karena kan dulu ya hidupnya, aku mau males dah kalau cengeng. Gak apa-apa cerita. Apa namanya kalau nggak suka. Kenapa? Iya kalau bahas itu tuh sebel. Masih ada apa kebawa. Karena karena aku seneng sekarang tuh ya udah di posisi kayak aku bangga karena udah bisa ya luntur deh make up. Bangga bisa nyenengin orang tua ya. Gitu maksudnya nggak kebayang ya bisa kayak sekarang gitu karena dulu kan mimpinya nggak muluk-muluk bisa kayak gini gitu Kak. Jadi kayak sekarang ya aku kan proses juga nggak sebentar. Aku dari umur aku 6 tahun, 7 tahun sampai sekarang aku 34 tahun ya bulan ini. Ya aku ngerasanya prosesnya juga nggak sebentar, tapi setiap prosesnya tuh alhamdulillah tuh selalu naik tangga gitu Kak. Jadi kayak Ada aja gitu ya. jadi kayak sekarang ngelihat ya dulu yang lihat mama bapak capek sampai sakit-sakit gitu. Terus kayak sekarang ya udah senengnya akhirnya masa tuanya orang tua aku bisa santai Bisa gitu, happy, bisa nikmatin hidupnya gitu. Jadi kadang kalau bahas itu, aku tuh makanya kadang-kadang suka malesnya karena aku cengeng. Terus kalau misalkan kayak ngobrol gitu, terus kayak ini takutnya tuh kayak orang, ini kayaknya setiap ini nangis kalau bahas keluarga. Enggak lah. Iya, makanya aku kadang nggak mau ini tapi nggak tahu kadang kayaknya kalau bahas proses masa lalu itu tuh kayak langsung kesentil aja gitu. Enggak, sebenarnya kan kalau menurut aku ya namanya orang, kalau menurut aku ya, kita manusia kan punya perasaan. Kita itu terlalu banyak yang suka bilang kayak gini. Kalau jatuh, jangan nangis. Harus kuat. Enggak mau kayak gitu. Nangis, marah. Iya. Boleh kok. Justru malah pada saat kita kayak gitu, jadinya kita tahu, oh iya ya gue lagi pengen sedih, nggak apa-apa, sedih aja gitu. Dan kamu harus bangga sama diri kamu. Kamu bisa nyampe ke hari ini. Iya, alhamdulillah. Iya, nggak usah dengerin kata orang. Emang perasa gimana dong? Iya, makanya. emang lahirnya begini mau gimana? Makanya kadang suka, kayaknya nggak mau gitu kalau terlalu sering ngobrol masa lalu. Soalnya aku tahu pasti aku setiap kali bahas itu selalu kena Teringat aja gitu. Cuman apa sih sebenarnya yang bikin yang paling bikin kamu kesentil gitu ya? Kan mungkin banyak orang yang nggak tahu. Iya. Orang kan ngelihat cuma di permukaannya aja ya. Susahnya kamu seperti apa, perjuangannya kamu itu ada nggak yang boleh diceritain yang mungkin
rejection, penolakan dari siapapun gitu. Ada yang bisa di-share nggak? Sebenarnya kenapa kadang setiap kali bahas itu aku tuh selalu sensi gitu, kayaknya langsung kena gitu. Karena kadang ya setiap perjalanannya selalu kan ada aja orang yang yang nyepelein gitu, kayak mengecilkan setiap usaha aku gitu. Jadi ada rasa, kadang ada rasa sombongnya, ya gue bisa buktiin kok lu ngomongin ngecilin gue, tapi gue bisa buktiin ya walaupun mungkin kemampuan gue cuma segini, tapi ya gue yakin gue bisa angkat derajat orang tua gitu. Nah ya mungkin satu karena aku nggak ngerti kan kalau dangdut tuh kayaknya masih ini banget ya Kak. Apa namanya, image-nya tuh masih yang nggak bisa dipungkiri lah, masih banyak orang tuh yang nilainya kayaknya kalau dangdut tuh ya ini aja lah gitu, banyak kesannya tuh nggak bagus gitu dan nggak baik gitu. Jadi ya setiap perjalanan aku tuh selalu dapat apa ya, responnya tuh kayak gitu, banyak yang apa namanya, aku tuh bisa sampai sekarang tuh bukan dengan proses kerja keras aku gitu. Jadi kadang kalau masukan jadi kadang aku suka kesel gitu. Emang aku tuh nggak punya kemampuan itu ya, sampai kok orang kayaknya ngelihat aku tuh Menang rendah. iya, kayak nggak ngelihat apa yang aku lakuin gitu. Seolah-olah kayaknya aku bisa kayak sekarang, aku bisa punya ini, bisa punya itu bukan dari hasil kerja aku gitu. Jadi kadang itu sih yang paling bikin aku setiap kali kayak bahas proses perjuangan itu yang paling bikin kena ke hati. Karena ya aku kan, ya mungkin aku nggak bukan perempuan yang tertutup, perempuan yang ya bagus penampilannya gitu Kak. Jadi mungkin aku juga mikir ya nggak salah juga lah orang kayaknya menilai aku bisa dapat apa yang kayak sekarang itu mungkin karena proses nilainya prosesnya bukan proses yang benar gitu. Ya tapi kan orang kan nggak tahu apa-apa. Iya, tapi kan aku juga nggak mungkin untuk orang tua aku kasih dengan cara yang nggak bener gitu Kak. Terus waktu selama perjalanan nyanyi gitu ya, kamu pernah mendapatkan ini ya, ada yang pernah melecehkan kamu, bener nggak itu? Iya. Itu umur berapa, Wika? Itu kayaknya itu tuh udah lumayan gede Kak. Aku udah nyanyinya tuh udah lumayan jauh-jauh. Itu daerah, ya aku nggak sebut ya. Iya, itu ada suatu daerah gitu ya. Iya, jadi mungkin karena kan kalau dangdut, acara dangdut gitu kan kadang suka ada yang udah mabok gitu ya. Maboknya kan nggak tahu mabok apa gitu. Kalau di ini rusuh, jadi aku lagi nyanyi naik ke panggung tiba-tiba gitu. Iya, aku di gitu ya. Kan aku kaget lagi nyanyi. Aku refleks teriak di mic. Ya udah akhirnya acaranya diberhentiin sebentar, ya aku marah gitu. Akhirnya sama panitia diturunin. Cuman kan karena tetap harus, kalau acara itu kan kita nggak boleh, ya tetap harus selesain dulu. Ya udah, tapi aku bilang nggak apa-apa, aku tetap nyanyi. Tapi orang yang itu jangan ada di sini lagi gitu, diturunin. Ya tetap abis kayak gitu ya tetap lanjut. Trauma nggak? Kalau dulu kayaknya aku ya udah nggak mikirin trauma-trauma gitu kan. Jadi mungkin satu juga nggak ngerti rasanya trauma kalau dulu ya. Jadi aku udah kayak gitu, ya takut iya, tapi tetap ya jalan lagi aja. Gua kerja nih, intinya kan gitu ya. Itu kan ya maksudnya mungkin bukan, ya kalau menurut aku tuh udah termasuk pelecehan sih. Ya kecuali emang kitanya mau ini sendiri kan beda ya Kak. Beda. Iya. Jadi aku kebayang gitu ya, maksudnya kamu gitu ya, apalagi kan panggungnya juga beraneka ragam, ketemu gitu. Tapi setelah itu pernah nggak sih kejadian sama kamu lagi gitu, terus kamu berani berbicara gitu? Alhamdulillah sih abis itu udah hampir, kayaknya udah nggak pernah ada lagi gitu. Nah paling kalau misalkan kayak ada yang mau sawer, kadang kan kalau kita kan nyanyi, ya kalau dangdut pasti nggak jauh dari disawer Kak. Iya. Ya kalau disawer nggak apa-apa, cuma kadang-kadang tuh suka ada yang rese kan, mau nyawer nempel-nempel kayak nyeruduk-nyeruduk. Nah aku paling kalau yang kayak gitu-gitu, paling aku mundur, paling aku agak jaga gitu. Udah bisa lebih inilah kalau sekarang. Apa yang nontonnya pun juga sekarang udah lebih, mungkin kan karena juga dijagain. Iya, sekarang dijarakin ya, jadi lebih. Palingnya kalau ada yang sawer rese, ya kitanya aja mundur-mundur, kitanya ngejauhin, menghindar. Berarti harus benar-benar bisa sadar untuk kitanya harus ya
harus aware ya. Iya. Karena Kita nggak bisa nyetop orang sih, orang susah, Kak. Iya. orang memperlakukan kita seperti apa itu kan nggak bisa dikontrol. iya nggak bisa dikontrol gitu. Itu berarti terjadinya waktu kamu usia berapa tuh? Kalau itu 20-an awal ya? Udah 20-an berapa ya? Aku lupa lah 23, 24 kali ya pokoknya kalau yang pertama kali aku di hop gitu itu 23, 24 itu. Itu mah kaget Kak, aku pantat aku ditepak. Ya iyalah. Begini. Tenang kali Reva. Ya kalau Gila sekarang kali. kalau sekarang tuh aku udah bisa kayak harusnya gue gitu nih, tapi dulu tuh karena nggak berani, kaget, jadi kayak freeze kan? iya. Aku kebayang kayak gitu lagi. Kak, nggak siap. Tapi enggak sih emang maksudnya aku kalau inget-inget dulu ya pasti sama gitu. Kita muda maksudnya Sekarang masih muda juga. waktu apa namanya waktu dulu itu aku ngerasa aku nggak bisa membela diri aku, sama nggak? Iya. Kakak juga gitu. Iya. Aku nggak punya suara, bahkan sampai disalahkan aku diem. Pernah nggak kamu gitu di posisi itu? Iya, pernah. Ini mah jadi dibaca ya? Iya, nih mah dibaca tuh kan. Emang aku bilang aku mau ketemu Kak Sarah, emang kayaknya dibacain ya aku bilang. Apa? Oh gini. Sinian ya. Kita mau masih main deket-deket. Oh iya ya. Oh sama ya. Iya, Kak. Dibacain bener. Kayak dibacain. Sabar, tenang. Oke, sekarang kita ke love life nih. Kamu sekarang are you seeing someone? Kamu lagi pacaran sama siapa? Aku kayak netizen ya. Ada. Ada. Namanya Max Adam, coba aku panggil Adam. Oh, orang apa sih? Dia Chinese. Iya. Oh gitu. Nah ini nih kata netizen. Ini Wika Salim dilamar di Paris tahun 2023. Iya benar. Oh my god. Sekarang udah 2026. Juga. Iya. Gak apa-apa. Iya, kan butuh proses. Iya, it's okay. Dia usia berapa nih si Adam Adam ini? nih sekarang, aku kan beda 7 tahun, berarti dia sekarang 4 tahun ini 41. Oh gitu. Ya nggak apa-apa, kita doain aja ya guys. Pokoknya ya mudah-mudahan kalau misalnya emang jodoh pasti akan ada jalannya. Amin sih Kak. Ya sekarang sih tahun ini insya Allah kita sih udah ininya mau ke sana gitu. Jadi udah planningnya tuh emang udah ke sana insya Allah tahun ini. Cuman emang karena kan sama-sama pernah nikah juga berdua. Jadi udah kita yang penting keluarga, teman-teman dekat, ya lebih intimate aja gitu. Pokoknya selama kamu bahagia jalanin apapun itu Wika. Bener. Ini kayak kita ngomongin dalam hati ya. Iya. Ya udah nanti kamu catat nomor telepon aku. Iya. Ya. Nanti kita private, jangan di podcast, oke? Kamu nih bintangnya apa sih? Pisces. Oh Pisces. Aku 26 ini bulan ini. Oh iya. Kamu termasuk bucin gak sih? Iya. Iya ya. Oh suka ini ya kayak aku mau melakukan apapun selama aku tidak kehilangan dia. Iya. Iya, lucu banget. Bucin dan bodoh beda-beda tipis Kak. Iya sama kita, sama. Sama. Oh gitu. Aku 4 tahun sama yang sekarang ini aku berarti tahun ini 4 tahun. Aku kan kenal 2022. 2022 ya sekarang 4 tahun. Oh, loyal ya kamu ya juga ya. Kalau udah sayang tuh sayang banget gitu ya. Iya. Iya lagi cepat banget sih. Cepat banget. Iya. Tapi sebenarnya dari seorang Wika Salim ya, kan kamu sekarang udah alhamdulillah puji syukur bisa bahagiain orang tua ya. Kamu juga perempuan mandiri juga. Walaupun kadang-kadang perlu orang untuk bersandar kan. Iya. Tetap. Tapi maksud aku ada nggak mimpi kamu gitu yang aku pengen deh apa gitu? Sebenarnya kalau sekarang itu sebenarnya mimpinya tuh banyak, pengennya tuh banyak. Tapi kalau di tahun ini tuh aku nggak tahu karena ngerasanya, aduh kayaknya umur aku tuh udah mulai lumayan tua. Enggak dong. 34 Kak. Enggak dong. Enggak ya. Jadi 34 tuh lagi prime. Wow. Jadi kadang-kadang mikirnya tuh suka banyak banget. Tapi kalau sekarang yang lagi pengen banget kan
ya aku kan mama kan tinggal kan pisah, mama di Cibinong, aku kan di Jakarta. Dan dulu tuh sebenarnya pengennya bareng, cuman si mama kan sama bapak karena kayaknya udah nyaman banget tinggal di sana. Sampai akhirnya kemarin aku bilang, kan kayak mama bapak udah tua juga. Aku bilang, udah kayaknya harus tinggal bareng kayak si bapak juga. Bapak kayaknya kalau udah ini mau tinggal bareng Wika aja deh gitu. Ya udah akhirnya aku bilang ya udah, kan tahun ini juga emang udah rencananya mau menikah gitu. Jadi ya udah kita ini cari rumah yang nanti supaya tinggal barengnya enak gitu. Jadi itu salah satu keinginan sih yang alhamdulillah ya mudah-mudahan tahun ini bisa cepat terrealisasi. Amin aku Gitu. doain. Bahwa soalnya mama bapak tuh susah banget kan maunya tuh di sana. Aku bilang ya yaudah nggak apa-apa deh pindah tapi yang nggak jauh deh dari sana supaya karena cucunya kan ponakan aku banyak kan tinggal deket mama gitu. Jadi aku bilang ya udah nggak apa-apa pindah tapi yang deket supaya gampang. Biar bareng ya. Iya. Umur berapa sih mama papa itu? Kalau mama aku tuh 60 berapa ya? Tahun 65 tuh berapa ya? 61 ya berarti. Mama 61, bapak 57 berarti bapak aku berapa ya? Ya 70-an lah kayaknya. Oh gitu. Itu. Kamu berberapa bersaudara? 3 kakakku perempuan yang pertama, kedua cowok, aku bungsu. Oh anak bungsu. Anak bungsu. Anak bungsu yang menjaga semuanya ya? Insya Allah pengennya. Kayak tatapan Kak Sarah tuh Kenapa sih? dalam banget gitu. Aku nggak ngerti ya. Jadi kenapa lagi nggak tahu. Nangis. Tapi Tuh kan makanya pengen ketemu. Tahu ini kali ya. enggak, aku kayak enggak sih. Mungkin gimana ya? Ada kemiripan. Mungkin kamu juga kayak pengen ini kan pengen nangis ke aku ya? Iya. Nggak tahu. Enggak mungkin. Sebel deh makanya. Sabar. Kayaknya ini kamu kan orangnya senyum gitu ya, ketawa terus kamu selalu mau bikin semua orang bahagia gitu. Cuman kadang-kadang Wika itu masih suka naruh dirinya Wika di nomor kesekian. Jadi kamu yang penting orang happy gitu, tapi sebenarnya kamu lagi kesusahan gitu. Iya. Nggak apa-apa. Sekarang makanya udah saatnya kasih diri kamu waktu untuk rasain apa yang dirasain. Nggak apa-apa, lagi sebel bilang sebel, kalau lagi marah bilang marah, nggak apa-apa. Kamu harus ingat kamu itu berharga, kamu itu you're enough. Kamu harus bangga sama diri kamu. Cahayanya bagus. Kalau Sebel. okay. Nggak bisa tahan. Nggak apa-apa. Kalau nggak tahu ya, mungkin aku ngerasain energi kali ya. Kamu capek. Iya. Ada capeknya gitu. Nggak apa-apa. Manusiawi banget. Justru malah pada saat kamu capek, jadinya kamu bisa tahu nih, oh habis ini gue mau melangkah kemana. Iya. Iya. Kamu jangan sering ngecilin diri kamu ya. Nggak boleh. Jangan dipeluk aku makin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. It's okay. It's okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Ini. Nggak apa. Mau minum dulu gak? Minum dulu ya. Minum ya. Minum dulu ya. Nggak apa-apa. It's okay. Sampai gemetar. Biar keluar aja deh. Ya, nggak apa-apa. It's okay. Sebenarnya bingung kenapa gitu ya, nggak tahu. Aku juga nggak tahu Kak. Mau keluar aja. Nggak bisa ditahan. Iya, karena gimana ya, kalau misalnya kita itu udah terbiasa untuk gue harus bekerja, gue harus membahagiakan banyak orang, gue harus jalan terus setiap hari gitu. Kan kita bukan robot ya, mohon maaf ya gitu. Maksudnya ada momen capek, ada momen pengen gitu doang. Ya itu kamu gitu. Cuman karena udah terbiasa otomatisnya begitu, jadinya sebenarnya dalamnya capek tapi kamunya udah
kebiasaan gitu, tapi udah nggak sinkron gitu. Nah sekarang belajar untuk diterima aja, nggak apa-apa. Nanti kamu catat nomor telepon aku. Kalau misalnya emang lagi kau gitu, kamu mau nangis aku dengerin. Iya. Nggak apa-apa. Sekarang ngobrol aja ya, jangan nangis ya. Iya, Jadi ke kamu. nggak apa-apa. It's okay. Bentar gak make up? Tapi pesannya kan, aku nggak tahu ya, aku juga kan ini kayak karena aku ngerasain energi dan aku kayak harus nyampein ini. Intinya yang tadi itu, kamu jangan pernah kecil. Kamu itu nggak segini, kamu itu besar dan akan terus semakin besar. Iya. Tutup kuping, karena kadang-kadang ya pasti ada orang omongan negatif, pasti ada. Iya. Tapi yang penting kan, yang penting kamu Iya. fokus ke kamu aja. Iya sih Kak, ya maksudnya aku juga nggak ngerasa aku orang bener banget gitu ya, enggak lah, nah manusia aku juga ada, ya ada nakalnya, ada salahnya, ada apa, cuman ya kadang suka kalau ada hal-hal yang kayaknya, kadang aku suka, ya ampun kayaknya aku nggak pernah ngapa-ngapain gitu, aku nggak pernah apa, ya istilahnya aku sibuk sama urusan orang lain gitu, tapi kadang-kadang ada hal yang tiba-tiba kayak bikin aku kaget, ya ampun kok padahal aku nggak ngapa-ngapain, tapi kok di luar kok ada orang yang bisa jahat banget gitu ke aku, kayak gitu-gitu sih aku lebih kayak, kok bisa kayak gitu ya, ternyata bisa kejadian juga sama aku hal-hal yang kayak gitu. Sebenarnya intinya seorang Wika Salim itu simple, Iya, pengen disayang aja. iya bener sih Kak. Cuman apa namanya, yang aku belajar nih ya, yang baru aku belajar. Ternyata kita itu harus tahu bagaimana menemukan cinta. Tadinya aku pikir kan kita mengharapkan ini dari orang lain ya. Iya. Ternyata enggak lagi. Ternyata kita yang harus belajar untuk sayang sama diri kita sendiri. Iya. Itu yang paling penting. Enggak gampang. Tapi kalau kita ngerti cara nyayangin diri kita sendiri, mudah-mudahan suatu hari kamu bisa nemuin yang kamu inginkan, yang itu tadi. Iya. Amin. Amin, 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 amin. Aduh, kayak terapi ya. Iya ini kan kita ngobrol ya, kok malah jadi jadi ke situ. Lucu ih. Oke, ini kita ke fun story nih biar dia nggak nangis ya guys. Iya biar nih. nggak nangis. Jadi Wika Salim punya kebanggaan tersendiri saat melihat wajahnya yang banyak dipasang di belakang truk. Oh my god. Iya. Emang iya. Itu terus udah gitu pakai quotes gitu ya. Kak, yang truk-truk mobil-mobil pantura gitu. Jadi aku seneng banget waktu itu, sempat kan banyak banget driver-drivernya truk itu posting, terus sampai gambar muka aku gede-gede pada tag ke aku. Oh gitu. Dan ternyata banyak banget. Terus pernah aku posting juga dan nggak sengaja di jalan di tol ketemu sama truk yang gambar muka aku gitu. Jadi ya aku bikin video waktu itu, aku panggil Mas gitu. Dianya kan nggak nge, pas dia udah kelewat dia baru nge, diklaksonin sama dia gitu. Terus banyak jadi ini tadi aku ngelihat muka aku, katanya banyak yang ngetek gitu. Itu kata berarti kan soalnya dulu waktu kecil kalau ngelihat cewek-cewek gambar di truk itu, kayaknya kalau muka gue ada di situ, berarti gue terkenal nih, dilihat banyak orang, itu bisa lucu banget itu. Iya, lucu banget. Pas ternyata tahun berapa ya, 2022 apa 2023 gitu. Banyak 2021 kayaknya deh. Banyak banget truk-truk gambar muka aku, jadi seneng banget. Masih ingat nggak quotes yang itu, salah satu quotes yang ada di truk? Aduh lupa apa ya, pokoknya pantang pulang, aduh pokoknya gitu-gitulah, yang gitu-gitu yang pantang pulang sebelum basah. Astaga, jimpleng. Iya. Ada ngaco-ngaco gitu Iya. Kayak gitu-gitu. Oh, Quotes-quotes gitu. lucu banget sih. Random Iya. kan? Hidupnya Iya. random nggak? Random. Terus ini, seorang kamu ya, kamu kan namanya udah besar sekali gitu.
Masih suka nggak sih bacain komen-komen? Gue suka. Oh emang iya? Rajin. Oh ini makanya toksik nih, bener Iya, ya? Kamu suka bacain suka juga? bacain aku. Nah, karena kalau moodnya lagi enak Kak, kalau bacain komen jelek, aku balasnya bisa bercanda, bisa aku balas ngeledek. Tapi Iya. kadang kalau moodnya lagi nggak bagus, aku baca, waduh itu jelek banget dan kebawa jadinya. Oh. Kebawa. Jadi waktu itu ada yang aku tangkepin banget komen. Aku kan emang sensi banget orang kalau soal bahas orang tua. Komen, ya lah anak tukang bangunan aja. Gayanya kayak anak presiden ada. Nah itu karena lagi nggak enak hati baca, jadi aku nanggepinnya tuh serius gitu. Tapi abis itu udahlah, kayaknya sekarang kalau lagi nggak enak hati mendingan lu jangan ditanggepin gitu. Iya, iya. Oh berarti masih, cuman serba salah juga kali ya. Kayak mungkin kan dari banyaknya komen kan banyak yang positif juga Iya, ya. Maksudnya kita mau berterima kasih juga pasti gitu ya. Tapi ya kalau lagi jadi ada yang itu ya udahlah, jadiin aja. kebaca juga, Kebaca juga, ya. mau nggak mau gitu. Ya makanya itu tadi nggak usah. Ya emang nggak enak tapi mau ya kita nggak bisa ngatur tahan, orang iya, juga ya. bisa kontrol orang. Seperti apa Iya. gitu. Oke, terus tadi itu kan kamu baru cerita jadi juri di acara Dangdut kompetisi Akademi, iya, dangdut. Nah Iya. ini lagi nih, ini kata netizen nih, emang ya netizen itu selalu katanya. Iya. Mereka cuma bisa komentar sebenarnya Iya ya. benar. Ini banyak yang komen katanya nggak pantas jadi Betul. juri dan Yes. dibanding-bandingkan dengan juri yang lain. Iya, Atau betul. pesertanya. Betul. Gimana sih maksudnya? Emang gitu? Iya Kak, kan karena kan acara kompetisi dangdut itu juri, maksudnya kan aku tuh pertama kali di 2025 itu aku pertama kali jadi juri. Sebelumnya kan memang jurinya penyanyi-penyanyi dangdut senior semua gitu. Dan pertama kali juga waktu itu ditawarin, aku pun kayaknya aku belum pantas gitu. Iya, Karena iya. masih banyak yang lain yang memang lebih pantas dan cocok untuk duduk di sana gitu. Dulu aku awal-awal ditawarin juga aku bilang kayaknya kayaknya aku belum mau deh gitu. Tapi karena dari stasiun TV-nya juga meyakinkan kan, Ya udah ini deh, kan generasi gitu. muda gitu kan, tetap ada juga kok juri seniornya gitu. Tapi di sisi lain kan juga butuh yang ya penyanyi yang masih muda gitu, supaya anak-anak juga punya pandangan yang lain gitu. Iya. Sampai akhirnya ya udah. Waktu itu kan aku juga tanya jurinya ada siapa aja, ada Mae, ada Mami DP, sama Lesti gitu. Nah kebetulan kan kalau kayak Mami DP, Lesti udah beberapa kali ketemu gitu. Dan waktu itu ada Mae ketemu tapi nggak pernah ngobrol. Sampai akhirnya aku bilang udah deh, aku mau tapi aku nggak mau panjang dulu, aku coba dulu. Aku bilang iya, gitu. iya, Kalau iya. misalkan emang aku nyaman dan aku bisa, Ya udah. aku mau lanjut. Tapi kalau kayaknya aku ternyata di sana aku nggak mampu, ya udah aku nggak lanjut. Nah akhirnya pas pertama kali ketemu sama Mae gitu, sama Mami DP, ya aku ngobrol padanya. Aku bilang aku tuh sebenarnya juga masih ngerasanya aku belum pantas untuk di sini gitu. Jadi aku minta tolong dibimbing, dikasih tahu, diarahin. Ya alhamdulillah di sana itu orang-orangnya juga Kak, udah kita disupport gitu. Iya, iya. Diajarinnya lu kasih sesuai sama pengalaman lu aja gitu. Karena kan mereka juga nggak melulu harus diajarin soal teknik dan lain sebagainya. iya. Mereka juga butuh pengalaman yang mungkin mereka nggak dapat dari kita. Ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu ya tim di sana tuh bener-bener ngerangkul dan akhirnya aku nyaman. Jadi nyaman ya. Udah Iya. berapa lama ini acaranya berarti? Itu kemarin kita hampir 7 bulan. Oh lumayan ya? Iya. Wow. Karena alhamdulillah itu sepanjang sejarah itu share dan ratingnya paling tinggi sana sampai 45% gitu Kak. Makanya alhamdulillah ya berkah juga buat aku di sana gitu. Ya aku sih waktu ada komen kayak gitu aku nggak marah karena aku emang sadar, aku pun ngerasa emang sebetulnya gue belum pantas sih di sana karena gue sadar ya untuk kemampuan bernyanyi banyak banget yang jauh lebih bagus dari aku suaranya. Kemampuan juga mungkin ya aku ya standar aja lah gitu. Ayo tadi ngomong apa? Iya gitu Kak. Nah, Gue kayak ibunya. akhirnya iya Kayak iya nggak boleh gitu nggak ya. boleh. Kau, Gitu. Nah akhirnya tapi alhamdulillah ya di sana juga dapat rekan kerjanya yang bener-bener support banget juga, nggak ada yang mengecilkan aku juga walaupun aku baru di sana. Bener-bener semua yang terlibat ya aku sih ngerasanya mereka semua nggak bedain aku walaupun aku baru gabung di sana gitu. Tapi pernah nggak sih selama perjalanan karir kamu gitu ya? Enggak, mesti kita nggak usah sebut nama ya gitu ya. Iya. Pernah nggak sih ada omongan dari rekan kerja gitu yang
bikin kamu sakit hati gitu? Ya ada lah Kak, Oh iya. ada. Cuman ya aku juga mikirnya ya mungkin itu salah satu proses aku juga supaya aku lebih kuat. Ya apalagi waktu baru-baru gitu. Jadi aku kadang kalau dulu kan ya sebenarnya sama sih emang cengeng kali ya. Jadi setiap kali ada hal-hal yang kayak emang mungkin karena aku baru terus karena aku ya nangis lagi dicengeng. Enggak jangan. Karena aku kayak Waktu oh itu iya masih karena baru iya gitu. terus juga ya wajar lah mungkin karena nggak kenal terus kayak aku nggak di makanya aku tuh sebetulnya Kak sampai sekarang sih kalau sama rekan kerja gitu sesama entertainment aku sebetulnya jujur masih orangnya tuh masih kurang percaya diri. Makanya kenapa aku kalau kayak program terus kalau kayak podcast gitu Kak aku tuh pilih tuh bukan karena pilih tapi karena akunya nggak pede. Aku takutnya kalau ketemu ini nanti gimana ya responnya nih bagaimana ya gitu. Jadi aku kadang-kadang aku cari kerjaan yang kira-kira rekan kerjanya bisa terima aku gitu. Karena aku pernah waktu itu karena kan namanya baru Kak. Kita kalau ketemu artis senior ya artis yang lebih ini dari kita pasti kita excited gitu. Ya, Jadi aku iyalah, pernah pengalaman kayak gitu, akunya excited terus aku dicuekin. Iya, jadi aku ya aku kayaknya salah itu deh. Harusnya aku jangan gitu kali ya. Jadi aku langsung abis itu setelah kejadian itu sampai sekarang jadi aku kadang kalau ketemu sama teman-teman kerja ya aku lebih hati-hati takutnya apa nggak berkenan, akunya terlalu excited. Kamu ini OVT juga ya? Iya. OVT banget ya? Jelek banget. Jadi enggak, tapi nggak apa-apa. Aku juga gitu. Cuman maksudnya kamu ini tapi bener-bener misalnya kayak kamu misalnya hari ini habis syuting apa gitu ya. Iya. Terus nanti kamu sampai rumah tuh bisa nge-replay semua yang terjadi gitu ya? Iya. Bener ya? Terus kayak ini gue ngomong apa tadi? Ntar gini ya. Aduh, ntar gitu nggak sih? Ntar gini gitu ya? Iya Kak, aku sampai sekarang kayak gitu. Oh. Tadi gue ngomongin, kayaknya tadi harusnya gue ngomong kayak gitu deh. Aduh, tadi orang itu sakit hati gak ya omongan gue gitu. Aku sering kayak gitu. Itu nggak apa-apa sih. Nah, maksudnya tapi emang kita harus bisa belajar kontrol sih. Iya. Soalnya aku juga Iya. over analyzing. Jadi kayak jadinya tapi waktu itu aku pernah sampai panik, sampai kayak anxiety. Aku pernah. Karena jadi waktu itu gara-garanya mau premiere film. Aku nge-replay semua yang gue tuh actingnya kayaknya gini-begini. Aduh ntar gini. Aduh harus gini gitu. Jadi kayak tapi terlalu over ya. Maksudnya kan kalau kayak gitu kadang-kadang bagus untuk kita mengoreksi diri kita ya. Oh kayak nanti next time kayaknya lebih harus begini. Tapi ini nggak nih over. Jadi aku pernah mau pingsan. Iya Kak. Lagi premiere iya. OVT juga. Susah tidur nggak kalau lagi? Iya banget. Iya sama. Jadi capek badannya. Iya. Terus udah senderan, merem tapi kepalanya muter. Iya. Sama ya? Bete deh. Sampai tidur aja aku. Kayaknya makanya aku makin kesini aja. Apalagi kayak kemarin aku waktu sempat ada masalah sama mantan manajer aku. Aku tuh sampai sekarang jam tidur aku tuh benar-benar rusak. Jadi aku malam nggak bisa tidur. Aku kayak baru kadang habis subuh aku baru bisa tidur. Karena aku tuh nggak tahu ya waktu pas ada masalah itu kan pikiran aku udah kacau lah. Sampai ke bawah sampai sekarang itu karena pikirannya kayak mau tidur Kak, tapi nggak bisa merem, tapi nggak mau tidur. Iya nggak berhenti ininya ya. Sampai sekarang tuh aku kayak tidur malam tuh susah banget gitu. Terus kalau misalnya kamu lagi down gitu ya, lagi pengen, lagi capek gitu, siapa yang bisa kamu percaya yang kamu berkeluh kesah dan bersandar dia? Kalau sekarang ya pasangan aku. Pasangan ya. Kayak ya sejauh ini sih dialah yang banyak temenin gitu. Jangan nangis. Kok ini jadi air mata mulu sih? Oh jadi dia yang maksudnya ya pendengar yang baik ya. Ya selama ini kan sebelum kenal dia ya kadang kalau misalkan ada apa-apa ya pendem sendiri gitu. Nah sekarang ya mungkin udah jadi kayak temen juga ya, ada sebelnya juga ada apa, tapi kayaknya kalau sekarang aku bisa lebih apa aja aku bisa ceritain gitu. Kayak gitu. Ada sahabat nggak sih kamu? Sahabat sebenarnya ini ngomongin sahabat. punya ada. Dulu tuh aku ada bertujuh, cuman ya sekarang sisanya tinggal 2 jadi bertiga.
sama aku. Gitu. Cuman memang semakin kita dewasa, pertemanan kita itu semakin kecil Iya. circle-nya. Gitu. Tapi emang gitu. Iya, nggak apa-apa lah. Yang penting keluarga kalau aku. Iya. Selagi ada keluarga, Benar. ya udah nggak apa-apa. Ada nggak hal yang pengen kamu ungkapkan buat Adam? Aja lo Adam. Aja lu Dam. Gue tungguin nih 2026. Iya Kak, tungguin Kak, Ya. tungguin Kak. Gimana? Apa ada nggak? Aduh banyak sih. Kamu sweet nggak sih? Maksudnya dia ke kamu juga manggilnya apa panggilan sayangnya? Ya Ayang Oh, gitu. oh Allah. Juga ya. Iya. Iya. Baby nggak gitu ya? Nggak ya? Nggak. Ayang Oh, gitu. kamu juga ke dia manggilnya Ayang, Ayang gitu. Oh, mau bilang apa sama Ayangnya? Halo. Ya Allah, Ayang. Duh, Ayang. Ayang. Kayak tiap hari juga ketemu. Iya, tiap oh hari iya, ada. iya. Iya. Ayang, aku Ihi. nggak ada. Malu Ayo. aku gitu. Ya kalau buat Adam, buat Ayang, makasih yang pasti karena huhuy. Ya kenapa aja? Uhuy. Aku gak pernah kayak gini tau Kak. Emang kenapa? Kalau kayak di ini aja aku malu gitu. Oh. Malu. Ya tapi kalau ini kayaknya yang harus disampaikan makasih, yang pasti pertama makasih karena aku tuh kenal sama dia, pas kenal sama dia tuh banyak banget kayak ya masalah aku dengan kerjaan, dengan orang yang pernah dekat sama aku. Jadi selama aku dapat masalah, ya selama ini dia gitu yang ada di samping aku, terus sedih. Dia bener kayak Kak Sarah bilang kan nggak boleh kecilin diri. Aku tuh awal-awal kenal sama dia aku banyak banget ya bilang sama dia, aku tuh kurangnya begini, gini. Aku tuh insecure banget Kak, banyak hal-hal yang ngerasa aku tuh kayak nggak pantas gitu. Tapi dia tuh yang bangun rasa percaya diri aku. Dia yang selalu bilang kamu tuh pintar, kamu tuh hebat gitu. Jadi ya selama sama dia aku sih memang ngerasa aku bisa kenal diri aku juga. Ya aku makin sadar oh iya gue berharga kok, gue punya kemampuan kok, gue ini kok karena ya selama belum kenal dia kan aku banyak jadi aku tahu banyak kekurangan aku gitu. Tapi ketika sama dia justru sebaliknya, kamu tuh salah satu orang yang paling hoki. Allah tuh baik banget loh sama kamu, dia bilang gitu. Kamu itu banyak dikasih berkat sama Allah gitu. Jadi jangan apa-apa ngerasa kamu begini, kamu begitu, enggak gitu. Jadi kamu tuh hebat. Jadi aku bilang makasih karena selalu kasih aku nasihat-nasihat yang positif gitu. Makasih selalu ada kalau aku susah, apalagi di masa-masa terberat aku, dia selalu ada, selalu bantu. Ya walaupun dia juga sadar gitu banyak hal-hal yang juga ya dia kemampuannya terbatas, tapi sejauh ini ya dia yang paling backup aku kalau ada masalah yang terjadi sama aku yang aku sendiri nggak tahu gimana cara selesaiinnya gitu. Oh, terus sekarang tadi kan pasangan. Kalau orang Ya. kalau papa mama, papa bapak ya? Bapak dan mama. Bapak dan mama. Ya Lucu. kalau mama sama bapak Panggilannya apa sih panggilan kecilnya? engkah. Oh tuh kan ada. Iya. Panggilan kecilnya Panggilannya engkah gitu. Kalau mama sama bapak lu banyak banget lah, tapi yang pasti sama juga makasih karena ya kayaknya kalau bukan karena doa mama sama bapak gitu setiap hari buat aku kayaknya juga ya untuk bisa bertahan sampai sekarang ya mungkin aku juga nggak tahu bisa apa enggak, tapi aku yakin semua karena doa orang tua gitu. Ya mungkin banyak orang yang tanya gitu, kenapa sih kok anak bungsu tapi lu yang paling kerja keras gitu. Ya menurut aku ya kan kakak-kakak aku juga bekerja keras tapi hasilnya ya beda gitu Kak. Jadi menurut aku ya kita semuanya kerja keras tapi Allah kasih yang paling lebihnya ke aku ya
berarti aku yang memang harus kasih lebih juga ke orang tua aku gitu kan, bukan berarti kakak-kakak aku juga nggak kerja keras dan nggak berjuang gitu, cuma memang hasilnya aja beda. Jadi kalau buat mama mau bapak ya makasih, nggak pernah banyak meminta hal-hal yang di luar kemampuan aku gitu. Alhamdulillah sih apa yang jadi doanya mama, doanya bapak, alhamdulillah dikabulkan gitu. Amin. Cuma bisa bilang makasih karena aku ngerasa semuanya berkah yang aku dapat itu dari doa mereka gitu. Sehat-sehat pokoknya, cuma pengen mereka sehat. Amin, 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 amin. Terus terakhir, kamu pernah nggak berterima kasih sama diri sendiri? Itu yang jarang. Terima kasih sama diri sendiri, ya. Terima kasih sama diri sendiri karena sudah berjuang sampai hari ini, sudah terima kasih sama organ-organnya, makasih ya jantung, makasih ya hati, karena udah nemenin aku. Terus terima kasih kamu udah mau belajar untuk jadi kuat. Iya. Ya, jadi jadi sampai hari ini kan nggak gampang. Jadi sekali-sekali kamu ngaca, bilang thank you, udah selalu ada buat aku. Nah iya, aku kan pernah gitu. Iya kan? Oh, terima kasih ya Wika Makasih, ya, Kakak. udah main-main ke sini. Ya Allah, lucu, thank you. Jadi lucu. Makasih atas kejujurannya. Iya banjir tuh. Aku senang banget kalau misalnya I can feel, aku bisa rasain energi kan gitu. Kamu apa adanya. Dan aku senang gitu. Makasih ya Kak. Dan nggak tahu, mungkin pertemuan kita hari ini aku belajar juga dari kamu kan, kamu nggak tahu. Iya. Iya dong. Aku diingatin lagi tentang diri aku loh. Tentang diri kita, tentang menyayangi diri sendiri. Iya. Pasti ada alasannya kenapa kita harus ketemu, kenapa harus kita kenapa waktu itu kamu mau DM aku. Iya. Iya, pasti ada alasannya gitu. Ya. Terus aku punya hampers nih buat kamu. Buat temen ngopi. Buat temen ngopi. Ini buat Wika. Terima kasih Kak. sudah main ke Bicara. Mudah-mudahan ini adalah awal dari kamu akan ngechat aku kayaknya. Iya Kak, abis ini aku minta nomor Kakak karena aku udah follow Instagram Kak. Iya, oke. Oke, thank you Ya, ya. makasih ya. Pokoknya aku doain sukses, apapun mimpi kamu segera dikabulkan, sehat terus. Amin. Jangan lupa berterima kasih sama diri sendiri. Yes. Thank you. Makasih, Kak. Thank Makasih you. banyak ya, Kak. Sama-sama dong. Jadi malu. Aduh ya Allah. Oke, saat hati hilang arah dan tujuan, ingatlah selalu ada doa dari orang-orang tersayang yang selalu mengiringi. Jangan dengarkan apa kata mereka, tapi dengarlah apa kata hati kita. Terima kasih sudah nonton Bicara dari Hati Sarah Wijayanto. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Ya, kok jadinya sesinya ngasih air mata.